seperti itu. Oke, selamat malam teman-teman. Kita masih di materi form. Sebenarnya sih jujur aja nggak cukup ya 2 pertemuan untuk form ini gitu. Mungkin 4 sampai 6 pertemuan tuh lebih lebih oke sih sebenarnya. Ya, tapi makanya itu nanti teman-teman perbanyak latihannya untuk melengkapi kayak gitu gitu. Seperti itu. Nah, sebelumnya kita udah otak-atik validasi ya, validasi untuk text field. Kemarin itu baru text field sama button doang ya. Baru text field sama button doang gitu ya. Berbagai macam button dan juga validasinya. Kita juga udah ekspor apa? Gimana membuat reusable widgetnya kayak gitu. Nah, hari ini kita akan ekspor lebih banyak lagi. Di antaranya kita akan ekspor checkbox, date picker, ada time picker di sini sebenarnya. Ini salah nih teksnya. Ada time picker, ada date picker, ada checkbox, radio gitu ya, dan sebagainya. Ada banyak banget yang akan kita eksplor malam ini seperti itu. Dan mungkin tadi ada yang request juga ya, gimana cara apa? Cara cara mengambil nilai dari satu halaman dipindahin ke halaman lain gitu ya. Yang saya tahu itu ada tiga cara ya. Setidaknya ada 3 cara yang bisa teman-teman pakai dan itu sangat umum digunakan. Nanti kita apa? Kita otak-atik. Nah, ini tuh sebenarnya ini ya. Ini tuh kita akan ada materi state management di dalamnya. So mungkin saya akan bahas sedikit ya state manajemennya. Saya akan bahas sedikit state manajemennya seperti itu. Wait. Ya, oke. Saya akan bahas sedikit state manajemennya. Tapi nanti akan dibahas lebih dalam lagi di sesi khusus ya untuk state manajemennya. Sekarang saya sharing state manajemen basicnya aja dulu, kayak gitu. Oke. Jadi kurang lebih, oke, kurang lebih, wait, eh, sebentar ya. Oke, kurang lebih yang akan kita bahas hari ini yaitu wait. Saya rapin dulu sedikit kodenya. Ini masih dulu sedikit ya. Kelupaan teman-teman. Hmm, saya scroll ke bawah dulu. Sini. Oke, let's sini ya. Sini. Nah, kita jadi kayaknya akan perlu untuk bahas state manajemennya sedikit hari ini. Oke. Supaya kita bisa lebih paham gimana cara bikin reusable widgetnya, khususnya kayak untuk eh, textbox gitu, radio itu kan memerlukan ini ya, materi state management kayak gitu teman-teman. Ya, saya coba jalanin ya. Kita langsung jalanin aja projectnya. Oke, ini saya udah coba bikin beberapa reusable widgetnya yang sangat basic yang bisa teman-teman pakai seperti itu. Oke, wait, sedang dijalankan ya teman-teman. Ini kayaknya kamera terlalu besar. Saya kecilin dikit. Oke, sip. Kodenya jelas kan ya? Kodenya jelas gak? Kurang gede. Segini cukup gak? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, sip. Naikin dikit Mas tuh Naikin dikit apanya? itu fontnya. Soalnya nanti pecah kalau hasil rekordannya kalau segitu. Oke, sip. Ngeblur. Nah, seperti ini kali ya. Satu lagi coba. Itu lagi, Ah ya, segini pas. begini. Satu lagi kayaknya terlalu ini, terlalu Ya, ekstrim. Oke, diturunin di satu. nah, kayak gitu kali ya. Oke, nah, kayak gitu ya. Jadi yang mau kita eksplor itu, kita bahas state management dulu ya, supaya nggak bingung teman-teman. Eh, karena akan ada codingan state management malam ini. Oke, so saya mau bahas state management dulu. Di sini simpel aja saya bikin halaman baru ya. Di sini, ini bukan best practice ya teman-teman ya.
kalau saya bikin di luar kayak gini, ini bukan best practice, seharusnya teman-teman bikin di modul sih. Atau kita langsung aja bikin di modul ya. Nah, ini namanya macam-macam teman-teman ya. Ada yang namain features gitu, ada yang namain pages gitu ya. Ada yang namain ya banyak lah ya. Tapi saya biasanya pakai modul aja. Oke. Sini saya bikin namanya tutorial state management. Nah, ini kalau teman-teman bikin sebuah file, oke, namanya juga harus sesuai ya. Di sini saya namain kayak gini aja dulunya ya. Itu kita bikin stateful-nya tutorial state management view gitu. Jadi kita kita otak-atik dikit state manajemennya karena akan kepake. Saya setting halaman awalnya ke dalam situ. Tutorial state management view seperti ini. Oke, hot restart. Kan kode-kode yang di atas ya. Acukan kode-kode yang di atas, nggak usah dipikirin. Nah, ini dia halamannya. Saya geser dikit, geser banyak. Seperti ini. Seperti ini, oke. Mungkin kita coba siapin 2 halaman kali ya. Sekalian tadi ngebahas gimana sih mindahin value gitu ya, ke tempat lain, ke form lain gitu ya, atau ke halaman lain. Oke. So, di sini saya bikin lagi satu view lagi, oke. Kita namain apa ya? Detail view, product detail, oke. Kita jangan detail view kayaknya bikin bingung ya. Di sini saya bikin product detail aja, oke. Product detail view seperti ini ya. Isinya saya kopas aja dari sana. Nah, seperti ini. Product detail. Nah, seperti ini. Oke. Atau namanya jangan tutorial set management lah ya. Nggak jelas nih. Kita rename dulu deh. Product list ya. Product list. Lebih baik kita ganti sekarang atau tidak akan pernah kita ganti. Ini saya rename jadi product list view. Nah, seperti ini ya. Detail seperti ini. Saya setting halaman awalnya ke product list view. Ini. Oke. Kita hot restart teman-teman. Oke, kita mulai dari state management. State management itu apa sih? Ya, berdasarkan katanya aja sebenarnya kita udah tahu ya, state management ya untuk memanage state ya. State management itu untuk memanage state, gitu. Untuk memanage state. Maksudnya apa sih? Maksudnya seperti ini teman. Misalnya teman-teman state itu berupa apa sih? Bisa berupa variabel gitu, bisa berupa model, bisa berupa apapun lah, kayak gitu. Nah, contohnya ini yang paling sederhana biasanya itu di tutorial kita bikin yang namanya counter. Nah, seperti ini, oke. Nah, counter ini bisa kita sebut state, oke, state dari produk list view, kayak gitu, oke. Nah, kita pengen memanage state-nya, oke. Gimana cara memanage-nya? Misalnya saya di sini bikin teks ya, saya bikin teks, lalu saya tampilkan seperti ini, oke. Ini kita bikin agak agak besar ya, 50. Seperti ini, ketiknya belum ini ya, belum dipanggil ya. Panggil ke anaknya dulu. Misalnya seperti ini, teman-teman punya counter ya. Oh iya, nggak bisa nih, karena ada single chat ya. Ini center. Misalnya teman-teman punya sebuah counter di sini ya, sebuah variabel, oke, namanya counter. Lalu teman-teman pengen mengupdate value-nya gitu ya. Ini, oke. Nah, teman-teman update value-nya seperti ini, counter plus plus. Nah, ini ketika teman-teman klik, ini tuh nggak terupdate teman-teman. Kenapa nggak terupdate? Karena kita belum mengupdate state dari view-nya gitu. Belum diupdate state-nya. Jadi kayak kayak apa ya? Kita bilang belum di-refresh boleh juga sih ya. Sebenarnya sebenarnya tuh udah keganti teman-teman counternya. Ini kalau saya print di sini. Saya coba print ya.
Kalau saya print di sini counternya, dia tuh udah keganti sebenarnya di sini. Kita coba lihat ya di konsol. Oke. Okay. Nah, dia itu udah keganti sebenarnya tuh. Dari 13, 14, 15. Nah, tapi belum terupdate ke dalam view-nya gitu. Belum terupdate widgetnya tuh belum di apa ya? Belum di rebuild gitu ya. Belum di apa ya? Di-build ulang gitu. Nah, makanya itu kita perlu suatu fungsi, oke, untuk mengupdate state-nya gitu. Nah, namanya itu set state. Nah, namanya tuh ini gitu. Nah, package state management dia punya cara mengupdate state-nya yang berbeda gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung dengan package state management yang udah ada. Jadi kayak contohnya itu di getX ya. Kalau di getX itu kan pakai update keyword ya, seperti ini. Kalau di provider dia pakai notify listener ya, benar nggak ya? Notify listener, seperti itu sih. Jadi cuman beda keyword doang gitu. Tapi sebenarnya basically yang dilakukan di background itu sama kayak gitu sih. Oke, seperti itu. Nah, ketika teman-teman update state-nya, ini akan apa ya? Terupdate di layar. Nah, seperti itu. Karena kita seperti ngasih tahu ke widgetnya, ke view-nya, oke, bro, ini ada update tuh, tolong update dong di layar. Tolong di-update dong ke dalam view-nya kayak gitu sih. Makanya di sini terjadi perubahan kayak gitu sih. Nah, ini contoh simpelnya seperti ini. Intinya untuk memanage state gitu. Kenapa di set state? Kenapa kenapa dipanggil kenapa perlu memanggil ini? Karena kita pengen mengupdate perubahannya gitu ke dalam layar, ke dalam widget. Kayak gitu sih, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, ini tuh nggak terbatas ya. Ini nggak cuma ngomongin integer doang gitu. Sering juga kita ngomongin list. Contohnya kayak gini. Contohnya di sini saya punya product list ya. Saya punya product list seperti ini. Oke, kita coba di sini lalu saya punya sebuah apa ya? Saya punya sebuah ini ya. Saya punya sebuah card ya. Saya punya sebuah card seperti ini. Nah, saya punya sebuah card seperti ini. Oke. Yang saya tampil belum masuk ke materi list view ya. Oke, ini ikutin aja dulu ya, ikutin aja dulu. Nanti kita akan masuk ke materi list view. Oke, ini teman-teman fokus di state manajemennya dulu. On list, oke. Nah, jadi dia tuh nggak terbatas state management itu nggak terbatas untuk mengupdate counter doang gitu. Sering juga kita mainkan state manajemennya untuk mengupdate list kayak gitu. Contohnya kayak gini. Di sini saya ada variable list, product list. Oke, di sini saya tulis dynamic aja, list dynamic. Ini sebenarnya list dynamic ya. Kalau ditulis itu seperti itu ya, tapi nggak ditulis sih. Oke, di sini saya buat sebuah variable list. Oke, lalu saya tampilkan ke dalam list view builder. Oke, nah ini belum tampil apa-apa karena masih kosong. Oke, di sini saya pengen membuat sebuah button. Oke, ini sebuah button. Nah ini untuk mengupdate state-nya. Oke, untuk mengupdate state-nya. Jadi di sini ketika diklik tombolnya, saya pengen menambahkan item baru ke dalam sini. Saya panggil add, kita coba tambahkan sesuatu, misalnya produk name-nya, misalnya odol Ciptaden gitu ya. Harganya 12. Nah, misalnya seperti ini, oke. Jadi ketika saya klik, ini sebenarnya apa ya? Udah ditambahin gitu ke dalam produk list, tapi nggak terupdate ke dalam view-nya gitu, ke dalam widget-nya gitu. Kenapa? Karena saya belum memanggil set state di sini. Gitu. Nah, jadi kalau saya panggil set state-nya, tiap kali saya klik, nah dia akan terupdate kayak gitu. Begitu juga ketika kita pengen remove nih. Contohnya seperti ini. Saya bungkus card-nya dengan inkwell, oke. Saya pengen bikin kayak gini. Remove, sorry, bukan items, product list ya. Remove, add. Saya remove berdasarkan indeksnya ketika diklik. Nah, ini juga kita perlu memanggil set state. Kalau nggak dipanggil, ini nggak terjadi apa-apa, teman-teman. Tuh, nggak terjadi apa-apa. Oke. Jadi harus dipanggil set state-nya. Oke, kita coba. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi, tiap kali ada perubahan dan teman-teman pengen mengupdate itu ke widgetnya, oke, pengen di-rebuild widgetnya, teman-teman tinggal panggil set state.
kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak nih dengan state management? Bingung dengan konsepnya atau gimana? Oke, sebelum kita lanjut, ada yang bingung? Oke, 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 tidak ada yang bingung. Oke, kita lanjut lagi ya ke materi berikutnya. Intinya sesimpel itu sih teman-teman. Sesimpel teman-teman ngerubah variabel lalu pengen diupdate ke widgetnya, teman-teman panggil set state. Sesimpel itu sih sebenarnya. Set management ya. Dengan apapun itu, dengan getX gitu, dengan block gitu, dengan provider, record pod, cara kerjanya seperti itu, kayak gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan nih, gimana kita meneruskan value gitu ya dari satu halaman ke halaman lainnya gitu ya. Di sini dari product list saya pengen pindahkan ke product detail gitu ya. Nah, ini mau saya trigger, oke, ketika diklik tombolnya, ini kita hapus kodikan yang ini, yang untuk remove-nya kita hapus. Jadi saya pengen buat eh, ketika masuk ke product detail, oke, kita coba dulu. Nah, ini kan udah masuk ke product detail ya. Nah, kita pengen meneruskan value gitu yang ada di halaman sebelumnya. Dan gimana caranya? Ini mungkin kita tampilin dulu di sini ya. Eh, product name-nya kita coba tampilin dulu. Product name seperti ini. Tadi bukan item. Oh, belum dibikin ya. Oke, oke, ada trouble. Ini trouble yang sering terjadi juga teman-teman ya. Jadi dia itu tipe datanya tuh integer atau double, tapi teman-teman pakai itu untuk X gitu. Nah, ini akan error. Teman-teman perlu dikonversi ke dalam string, oke, atau dibungkus seperti ini. Seperti ini. Yang bisa saya pakai, sering dipakai tuh ini, yang ini sih, dibandingkan tuh string. Oke, kita coba. Nah, kita coba buka. Nah, gimana kita meneruskan value-nya? Oke, sebenarnya ada tiga cara ya. Ada tiga cara. eh yang pertama itu, oke, yang pertama itu tiga cara meneruskan meneruskan apa ya value gitu ke halaman lain gitu ya. Value-nya dalam bentuk apa aja, dalam bentuk list gitu, model gitu ya. Model, integer, string, bebas sih, oke. Itu. Nah, gimana cara kita meneruskan? Cara yang pertama itu yang sangat umum digunakan yaitu pakai konstruktor. Melalui konstruktor. Nah, ini yang sangat sering digunakan, oke. Itu melalui konstruktor. Sebenarnya kita sempat menerapkannya juga di reusable widget text field kemarin, oke. So, caranya seperti ini. Di dalam produk detailnya, teman-teman bikin sebuah variabel. Di sini contohnya saya bikin map ya. Bikin map, nah kayak gini. Oke, kita wajibkan diisi misalnya. Ini, oke. Jadi teman-teman bikin sebuah variabel namanya map kayak gini, oke. Kayak gini. Lalu kita teruskan dari product list seperti ini. Tanya jangan lupa dibuang. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita coba ya. Kita coba tampilkan di product detail view. Di sini saya simple aja. Saya mau nampilin di dalam bentuk teks ya. Saya tampilkan dalam bentuk teks saja. Nah, ini cara ngambilnya juga pakai widget ya, teman-teman. Kenapa pakai widget? Karena dia itu ada di atas ini. Oke. Nah, ada di atas sini. Nah, sedangkan kita ngambilnya tuh dari stat. Jadi ketik aja widget item ya. Item save. Eh, coba. Kita coba klik. Nah, seperti itu ya. Klik. Nah, ini supaya agak apa ya? Supaya agak acak ya, mungkin saya tambahkan sesuatu di sini. Next 100. Oke. Value-nya maksimal 100. Oke. Start.
fotonya kita biarin aja lah ya. Nah, seperti ini. Oke, ini udah diteruskan ke halaman berikutnya. Nah, ini cara pertama, yaitu lewat konstruktor. Kodenya yang mana? Kodenya yang ini ya. Implementasinya yang ini, oke. Cara mendefinisikannya itu yang ini. Saya geser di kanan supaya teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, jadi cara implementasi yang kiri, yang ini, oke. Nah, yang ini cara mendefinisikan yang kanan ya, yang ini. Nah, yang ini. Ini implementasinya, ini definisinya seperti ini, cara mendefinisikan di kelasnya, oke. Lalu cara manggilnya kayak gini, widget titik item, kayak gitu. Nah, seperti itu. Gini cara meneruskan yang versi pertama, kayak gitu. Oke. Nah, cara yang kedua, teman-teman bisa panggil dengan dependency injection gitu. Nah, biasanya tuh apa ya? Dependency injection itu kan sebenarnya cuman ini ya, cuman untuk yang lewat kedua itu menggunakan BI ya, menggunakan BI. Dependency. Semoga saya nggak salah spellingnya. Dependency injection, oke. Oke. Basic itu BI itu apa sih? BI itu sebenarnya untuk menyimpan singleton sebenarnya. Oke, dia itu dipakai untuk menyimpan singleton gitu. Sebenarnya sih apa ya? Sebenarnya tanpa package BI juga teman-teman bisa melakukan hal yang sama, yaitu dengan memainkan variabel statik. Nah, itu juga sangat possible dilakukan tuh. Contohnya kayak gini. Contohnya seperti ini. Oke, di sini saya bikin instance dari state-nya. Oke. Ini cara manual tanpa package. Oke. Di sini saya bikin state seperti ini, instance. Nah, seperti ini. Let ya, kita bikin let. Nah, static di sini perlu ya. Static di sini perlu. Oke. Lalu kita bikin instead. Oke. Ketika pada mode ini state, saya setting instance-nya itu ke this. Seperti ini. Oke. Harus start dulu. Nah, cara ini juga bisa bekerja, teman-teman. Bisa bekerja. Oke. Jadi kita bisa ambil, contohnya saya mengambil value dari product list ya, yang ada di halaman list view ya. Gitu. Nah, ini saya bisa ambil seperti ini. Oke. Product list view. Sorry, salah. Product review state ya. Product review state. Kita geser sini. Sini. Ini. Instance product list. Nah, saya bisa ambil seperti ini. Coba tambahkan 3 item, kita buka. Nah, ini sama sih. Kita bisa mengambil dari halaman lain gitu. Menggunakan, nah ini namanya singleton ya teman-teman. Yang namanya singleton itu yang mana ya? Nah, yang ini tuh singleton namanya ya. Ini ketika kita membuat kelasnya gitu ya. Nah, this ini tuh singleton namanya, singleton ya. Singleton. Lalu singletonnya itu kita tampung gitu. Instance teman-teman instance sebuah objek boleh juga. Oke. Tapi saya udah terlalu terbiasa ngomongnya nyebutnya itu singleton, lalu ditampung dalam variabel ini. Kayak gitu. Nah, di dalam sini saya ambil nilainya seperti ini, oke. Nah, ini konsepnya sama sih. Kalau teman-teman pakai dependency injection, dia intinya menampung singleton itu sih. Dia menampung ini sih ya, si disk ini, oke. Entah dalam bentuk state, gitu, entah dalam bentuk provider, gitu, entah dalam bentuk apapun, state provider dan sebagainya gitu. Kurang lebih cara kerjanya sama, kayak gitu, oke. Seperti itu. Eh, Lalu cara ketiga, lewat konteks ya, lewat konteks. Saya jarang banget pakai yang lewat konteks. Sebenarnya kalau yang lewat konteks itu bisa nggak sih pakai Naqus ya, kurang tahu juga nih ya. Kurang tahu juga. Biasanya itu kayak Go Router itu dia lewat konteks tuh teman-teman. Nih, contohnya kayak gini. Jadi ketika apa ya?
Oke. Nah, ini contohnya gitu. Ini diteruskan lewat konteks. Contohnya seperti ini, oke. Contohnya seperti ini. Dan ini mungkin apa ya? Mungkin nggak tahu. Saya jarang pakai sih sebenarnya yang versi ketiga ini gitu. Tapi teman-teman yang pakai Go Router biasanya pakai yang ini, oke. Jadi bisa juga diteruskan lewat konteks kayak gini. Nah, ini lewat konteks nih. Jadi ketika di push dia mengikut sertakan parameternya atau argumennya kayak gitu sih, oke. Jadi yang versi ketiga ini lewat konteks. Silahkan di-explore aja lewat konteks seperti apa. Paling gampang teman-teman pakai package aja Go Router. Nanti itu ada ya, ada caranya oke untuk nerusin value menggunakan konteks kayak gitu sih. Kayak gitu sih, oke. Seperti itu. Oh, udah 8 kedua nih. Ngebahas ini doang. Oke. Kita lanjut ke materi eh, materi apa? Form widget selanjutnya. Oke, sebelumnya kita udah explore yang text field ya, teman-teman. Kita udah explore yang text field. Mungkin saya bahasnya coba agak cepat ya, supaya waktunya kejar. Oke. Nah, jadi yang pertama ini yang mau kita explore itu yaitu adalah coba wait. Adalah checkbox, oke, checkbox. Kita ngomongin checkbox. Sini saya arahkan dulu ke form UI view. Oke. Ini. Nah, kodenya gimana sih bikin checkbox di apa? Di Flutter gitu ya. Caranya seperti ini. Saya kasih eh sorry. Acukan ya Xcode ini ya. Ini reusable widget juga. Kita nggak mau bahas ke situ. Teman-teman fokus aja ke partnya. Sorry, ke checkbox-nya. Oke. Nah, cara bikin checkbox di Flutter sebenarnya sih ada seperti ini. Hanya true. Oke. Konstan kita buang. Konstan kita buang. Lalu ini koma. On change-nya kenapa nih? Kebanyakan. Oh, salah ya. Ini. Nah, ini cara bikin checkbox di Flutter. Bentuknya yang mirip-mirip itu ada 3 ya, teman. Ada tiga. Dan dia tuh mirip-mirip. Jadi ada checkbox, ada switch. Oke. Switch yang bentuknya seperti ini. Lalu ada juga radio. Bentuknya seperti ini. Oke. Jadi ada 3. Ada yang bentuknya tuh switch, ada yang radio, ada yang bentuknya checkbox. Nah, ini kalau teman-teman mau bikin apa ya, switch yang dia tuh nggak perlu title dan sebagainya, teman-teman bisa pakai switch yang ini aja sih, kayak gitu sih. Tapi di Flutter itu kita udah disediain yang namanya itu switch list style. Nah, ini ada banyak ya, ada switch list style, oke. Teman-teman kalau di Flutter kalau ngelihat widget, oke, yang dia itu udah ada keyword eh, style-nya. Oke, ini biasanya bisa diatur. Entah labelnya, gitu, entah header-nya, entah title-nya, itu bisa diatur. Oke. Jadi, kalau teman-teman pengen bikin sebuah switch yang udah ada labelnya, teman-teman pakai yang namanya switch list style. Kayak gini. Oke. Nah, kayak gini. Nah, ini bedanya apa sama yang atas gitu ya? Bedanya yang ini, teman-teman bisa atur title-nya. Oke. Misalnya dashboard. Nah, seperti itu ya. Jadi bedanya itu sama yang atas, dia udah ada labelnya gitu. Bang, kenapa nggak pakai arrow aja? Ya pakai arrow bisa juga ya. Pakai arrow bisa juga teman-teman. Gitu. Oke. Kalau pakai arrow ya jadi seperti ini gitu ya. Oke, seperti itu kalau pakai arrow. Saya kasih expanded coba. Nah, bisa juga pakai arrow ya. Dia menghasilkan kodenya sama gitu. Nah, kenapa kita pakai switch list style aja gitu? Ya karena ini widget yang disediakan oleh Flutter gitu ya. Jadi kalau ada cara yang mudah, kenapa cari cara yang sulit kayak gitu kan? Seperti itu, oke. Jadi
Saya biasanya pakai yang mana? Saya pakai dua-duanya sih, pakai dua-duanya. Kadang dibungkus juga dengan raw, nggak masalah. Kalau kita perlu benar-benar custom kayak gitu. Karena kalau udah bentuk seperti ini biasanya terbatas ya untuk diubah-ubah kayak gitu sih. Begitu juga dengan yang ini ya, dengan yang lain, radio, teman-teman tinggal ganti ujungnya nih. Nah, tinggal ganti ujungnya. Oke, saya ganti dengan radio. Radio. Tidak ada radio. Radio listel. Oke, ada yang kurang ya variabelnya. Dia itu butuh group value. Setting through seperti ini. Nah, kayak gini hasilnya yang radio. Lalu ada juga yang textbook ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini teman-teman kalau mungkin saya kasih divider dulu ya supaya membedakan. Yang atas ini yang versi tanpa listel, oke. Yang bawah ini versi dengan listel, kayak gitu. Oke. Nah, ini teman-teman nggak bisa ubah value-nya jadi true or false gitu. Kalau teman-teman nggak mainin state manajemen gitu. Ya teman-teman bisa aja sih ubah di sini jadi false gitu ya. Kita coba nih. Jadi berubah tuh. Bisa juga sih berubah langsung di situ. Tapi kan kita kalau bikin aplikasi kita pengennya ketika diklik dia berubah dong state-nya gitu kan. Nah, di sini makanya kita perlu memainkan yang namanya state management kayak gitu. Oke. Seperti itu. Contohnya contohnya saya buka file main.dat dulu. Contohnya kita masuk ke product list view lagi. Kita coba masuk ke product list view lagi. Oke, contohnya seperti ini ya. Memainkan state manajemennya, teman-teman. Contohnya kayak gini. Bodinya kita saya komen dulu aja. Atau kita bikin bikin file baru aja kali ya. Nanti biar nggak kehapus filenya. Oke. Uh, contohnya gini ya. Misalnya saya punya ini punya sebuah switch. Yang salah. Kita restart dulu. Oke. Nah, contohnya saya di sini punya sebuah switch. Kopas saja codingannya yang tadi. Yang mana ya? From UI dari sini. Kita kopas ya codingannya. Kalau bingung tanya aja ya guys ya. Tanya aja. Oke. Nah, gimana kita bikin ini tuh bisa diklik ya, bisa diklik dan berubah gitu ya. Oke. Caranya gini, teman-teman perlu sebuah state, oke, untuk menentukan dia itu statusnya itu on atau off, kayak gitu, oke. Untuk kasusnya si switch, radio dan checkbox, itu teman-teman perlu bikin sebuah state variable. Contohnya gini, contohnya saya di sini bikin yang ini deh, contohnya yang dev mode ini ya. Kita aktifin state manajemennya dengan state manajemen. Saya bikin dev mode sama dengan false, oke. Lalu dev mode ini saya teruskan ke dalam sini, ke dalam switch style ini, oke. Mungkin yang lain kita aku coba komen deh, komen dulu. Ini tidak berlaku ya, ya tidak berlaku teman-teman. Kita harus restart dulu. Kita harus restart dulu. Ada yang salah, ada yang salah. Wait, wait. Dia juga berlaku juga untuk apa si radio dan checkbox juga kayak gitu sih, kayak gitu. Nah ini kenapa berubah semua? Karena saya menampung di satu variabel yang sama. Sini, kalau teman-teman pengen dia itu termanage masing-masing, teman-teman perlu bikin 3 variabel di sini. Contohnya kayak gini. Contohnya di sini, oke, saya bikin variabel
kayak gini ya, production mode. Oke, seperti ini. Seperti ini. Lalu saya bikin lagi di atas itu misalnya intinya harus dipisah sih, harus dipisah ya. Intinya harus dipisah. Nah ini kalau udah dipisah dia akan apa ya, memanage stage-nya masing-masing. Kayak gitu sih. Nah ini yang radio belum jalan. Kita lihat ada sedikit trouble mungkin. Oke, oke. Value-nya kita lihat. Value-nya false. Ketika diklik jadi false juga. Nah ini agak beda ya cara handle-nya. Ini kalau false, kalau true saya jadiin false, kalau false jadiin true. Nah ini cara handle-nya seperti ini ya. Gitu ya teman-teman. Kayak gitu sih. Untuk radio dan radio, switch, dan checkbox kristal kayak gitu. Oke, seperti itu teman-teman untuk radio, checkbox, sama switch. Oke. Nah, agak sulit ya, agak sulit kalau kita manage state-nya satu-satu gitu. Maka saya sarankan teman-teman bikin reusable widget-nya gitu. Bikin reusable widget-nya. Seperti kemarin kita bikin text field gitu. Kenapa? Karena ketika nanti teman-teman perlu text box yang banyak, contohnya seperti ini. Contohnya misalnya text box untuk memilih gender ya. Contohnya seperti ini. Male gitu ya. Ini male, lalu ada female sini. Nah, ini kodenya jadi banyak banget teman-teman. Jadi banyak banget seperti ini. Nah, ini akan jadi banyak banget. Nah, supaya nggak sebanyak itu, teman-teman eh, bikin reusable widgetnya. Nah, gimana cara bikinnya? Oke. Cara bikinnya seperti ini, saya hapus saja. Terus mungkin kodenya kita kita apa? Kita biarkan aja di situ ya, teman-teman. Bandingnya. Oke. Nah, gimana cara bikinnya? Cara bikinnya waktunya 8.46, kayaknya nggak sempat nih saya bahas semua. Jadi mungkin saya contohin beberapa ya teman-teman. Contohnya gini. Contohnya misalnya kita pengen bikin checkbox kristal, oke? Nah di sini checkbox kristal, oke. Di sini saya udah ada contoh kebetulan, udah saya siapkan. Teman-teman tinggal saya jelasin ini, oke. Start. Oke, oke, oke. Nah contohnya seperti ini. Nah ini agak kompleks ya teman-teman, agak kompleks. Dan saya panik karena ini udah 8.47. Gini, jadi si si apa ya, si switch style ini dia tuh punya sebuah keterbatasan teman-teman, punya keterbatasan. Apa keterbatasannya? Yaitu diantaranya itu dia belum ada validator. Beda dengan apa? Beda dengan text text float ya yang kita bahas kemarin. Itu ada validatornya gitu. Seperti ini contohnya. Nah, dia itu perlu dia itu udah ada validatornya gitu. Sedangkan untuk kasusnya si switch list style ini nggak ada validatornya gitu. Makanya itu eh, kita perlu sesuatu di atas text box style-nya. Oke. Kita perlu sesuatu yaitu wait, wait. Contohnya yang tadi. Nah, dia itu kayak perlu dibungkus kayak teman-teman dengan sesuatu yang namanya itu form field. Nah, ini penulisannya seperti ini. Penulisannya seperti ini. Nah, penulisannya seperti ini, oke. Supaya kita bisa tambahin validator di sini, oke. Jadi kalau teman-teman cuman pakai checkbox list style, ini nanti teman-teman nggak bisa nambahin fitur untuk validasi. Bisa manual, cuman jadi nggak rapi sih kodenya, gitu, oke. Nah di sini juga saya menerapkan input dekorator untuk apa? Untuk apa? Itu ini. Nah,
Input dekorator itu, supaya kita, apa ya, bikin labelnya itu lebih konsisten teman-teman ya. Contohnya yang ini. Nah, yang ini nih. Nah, ini kan ada ini, ada labelnya ya teman-teman. Nih, ada labelnya. Nih, ada labelnya. Ini juga ada labelnya, oke. Ini ada labelnya. Nah, kita bisa setting label dari, si checksbox-nya, oke, dan lebih konsisten dengan menerapkan input dekorator, seperti ini, oke. Dan di sini tuh ada variabel label teksnya dan sebagainya gitu, kayak gitu sih. Dan ini memang diperlukan ya sih untuk validasi ya, kayak gitu. Seperti itu, jadi kita terapkan seperti ini, oke. Kok saya agak panik ya malam ini? Agak panik nih. Kita terapkan seperti ini, di sini, saya menerima sebuah list, oke, saya menerima sebuah list, lalu saya tampung di dalam konstruktornya. Ini, apa, materi yang tadi ya, yang meneruskan nilai, oke, ke widget lain gitu, saya teruskan ke sini. Nah, ke dalam sini, ke sini, lalu saya tampilkan di bawah teman-teman. Nah, di sini saya tampilkan dengan list view builder gitu. Makanya itu, kenapa implementasi yang ini, dia hasilnya bisa jadi seperti ini. Nah, dia itu bisa jadi seperti ini, oke. Dia itu bisa menjadi, 3 item gitu. Kenapa? Karena kita teruskan item yang ada di sini, oke, ke atas. Nah, ke atas, kita teruskan ke atas, ini, kita teruskan lewat konstruktor, masuk ke dalam sini, lalu kita kita pakai ya si, list-nya di dalam view builder, seperti ini, oke. Lalu kita tampilkan di checkbox list style, seperti ini, oke. Makanya dia hasilnya bisa, jadi beberapa checkbox, kayak gini, kayak gitu. Nah ini kenapa yang ini bisa di checklist gitu ya, bisa salah salah salah. Nah, kenapa ini bisa di checklist gitu ya, ini mainin, state management teman-teman, ini mainin state management, oke. Ini mainin state management, basic-nya di apa ya, di contoh yang sebelumnya gitu. Jadi ngeganti value-nya itu dari true ke false gitu. Tapi bedanya di sini, value yang diganti itu dari sebuah list map, bentuknya seperti ini. Nah, di sini tuh sebenarnya saya main state management yang apa ya, yang mengubah value-nya ini dari true ke false gitu ya. Begitu juga yang ini, saya ubah value-nya yang ini dari true ke false, dari false ke true, kayak gitu sih. Yang terjadi sebenarnya di apa ya, di reusable widget, checkbox-nya seperti itu. Nah, makanya, bisa di-checklist ya. Nah, bisa berubah-ubah value-nya, kayak gitu sih. Seperti itu. Untuk, checkbox, untuk apa ya, untuk radio dan yang lainnya sebenarnya konsepnya sama, tapi waktunya nggak keburu ini. Oke, dan saya agak agak stuck malam ini. Mungkin teman-teman yang mau tanya boleh kita ke pertanyaan aja kali ya. Kalau kayak di GetX itu sebenarnya ada, dia itu contohnya seperti ini. Dia tuh udah menghandle life cycle-nya, jadi ada kayak on init-nya, on init sama on dispose gitu ya. Nah ini tuh init state sebenarnya, ini tuh, dispose gitu, gitu. Jadi nggak usah dihilangkan stateful-nya, pakai aja, kalau memang dari state manajemennya nggak menyediakan, kayak gitu sih. State di sini yang dimaksud state ya, state yang dimaksud itu apa aja ya sebenarnya. Jadi kayak dia itu dalam bentuk variabel, dalam bentuk dalam bentuk list, integer, boolean, gitu. Itu bisa kita sebut state. Eee, gitu. Contohnya gini ya, contohnya contohnya gini, kayak kita mainin state management lagi ya malam ini. Contohnya gini, saya buka, oke. Jadi state itu bisa apa ya, bisa dalam berbagai macam bentuk teman-teman. Bisa dalam berbagai macam bentuk gitu.
nggak harus integer doang. Contohnya kayak gini. Contohnya boolean ya. Boolean false, sorry, boolean loading gitu ya. Loading saya bikin false, oke. Ini ada button ya. Ada button icon, oke. Di sini saya ketika diklik tombol yang ini, loadingnya kita setting jadi true. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Loadingnya jadi false. Oke. Nah, misalnya kita punya sebuah kontainer ya, teman-teman. Sebuah kontainer. Main statement di mana aja. Nah, kayak gini, oke. Ini. Saya mau bikin ketika dia loading, dia itu warnanya hijau. Nah, ini teman-teman bisa mainin state management atau nggak usah konten deh. Biasanya itu mainin ini sih, mainin apa? Circular progress indicator ya, untuk bikin loading. Nah, ini widgetnya untuk bikin loading yang seperti ini. Oke. Saya pengen tampilin loading ini kalau status loadingnya itu true. Nah, seperti ini. Kalau true dia muncul, kalau false dia hilang. True muncul, false hilang. Nah, ini state management ini banyak dipakai untuk berbagai macam hal. Tadi mungkin yang saya contohin itu dari Boolean, contohnya itu contohnya Boolean, lalu list juga ada, oke. Dia juga sering dipakai untuk animasi juga, teman-teman. Contohnya kayak gini. Misalnya kalau lagi loading, nah ini untuk animasi ya. Misalnya saya pakai animated container. Ini contoh aja ya, teman-teman. Eh, ini, oke. Jadi kalau loading, saya pengen bikin warnanya itu berubah gitu ya. Kalau loading, warnanya itu jadi hijau, jadi merah, sorry. Kalau loading jadi merah, kalau nggak loading, dia jadi biru, seperti ini, kayak gitu. Nah, state management juga bisa dipakai untuk animasi gitu. Nggak cuma perubahan warna doang, bisa juga misalnya kayak lebarnya kita ganti. Misalnya kalau loading, lebarnya mau jadi 300 gitu ya, seperti ini. Nah, itu juga menggunakan state management, kayak gitu. Ini oke. Jadi teman-teman pengen bikin formnya ini menentukan tombol itu tuh lagi aktif atau enggak gitu. Contohnya gitu. Itu misalnya disable ya. Jadi saya bikin kalau dia loading, itu disable gitu. Kalau nggak loading, dia itu enable. Nah, seperti itu. Jadi state management sering juga dipakai untuk ini nih, untuk menentukan ini tombolnya boleh dikliknya tuh kapan, kayak gitu sih. Di antaranya seperti itu. Jadi basic basic implementasinya tadi seperti tadi ya, pakai apa? Radio listyle ya, radio listyle. Best practice-nya bikin reusable widget-nya gitu. Nah, ini memang nggak cukup ya dibahas di satu pertemuan, teman-teman. Saya ada juga bikin video di YouTube tentang cara bikin reusable widgetnya satu-satu. Dan itu nggak cukup sih, cuma sejam ya, teman-teman. Yang bisa cepat itu bikin dead picker sih. Bikin dead picker ini bisa cepat. Yang radio tadi ya, sorry, yang radio mana ya? Contohnya, mungkin kita coba terapkan di sini aja ya, teman-teman. Di sini. Oke, radio. Radionya kan tadi biasanya banyak ya, banyak item. Saya buang semuanya. Oke, import reusable widgetnya. Nah, eh, yang biasa saya pakai seperti ini sih bentuknya. Jadi kita bikin listnya dulu, oke, seperti ini. Isi radionya tuh mau apa gitu ya? Isi radionya mau apa? Misalnya di sini isi radionya gender lah misalnya, gender, gender, email,
Oke. Ya, ini contohnya implementasinya ada list ya, saya teruskan lewat konstruktornya si radio field-nya kayak gitu. Ini konsep yang tadi ya, sama dengan checkbox teman-teman. Jadi listnya ini kita teruskan lewat konstruktor, kita teruskan ke sini, oke. Lalu kita konsumsi di reusable widgetnya di radio di sini. Ini pakai list view sih, pakai list view ya. Makanya itu dia bisa jadi banyak kayak gitu. Nah hasilnya seperti ini, seperti itu. Nah ini basicnya, basic implementasinya ini memainkan state management dari list gitu. Kalau saya masuk ke main.dart, oke di sini nggak apa-apa. Jadi basicnya itu seperti ini. Contoh ya, contohnya listnya saya kopas ke atas. Item ya, saya bikin sebuah list namanya items seperti ini. Oke, ada female, ada male. Kita hapus dulu radionya. Misalnya saya tampilin di dalam list view ya. Nah, basicnya di sini ya. Item count, items, length seperti ini. Nah, kita buang dulu. Sampai kita buang. Sini saya pakai string type aja. Atau bagusnya sih langsung aja di atas ya. Sini. Oh, saya nggak mau hilang kodenya yang atas. Saya pakai string type aja. Nanti ada materinya sendiri ya untuk list view. Basicnya itu seperti ini. Gak usah cek box list style deh. Saya pakai kontainer aja deh misalnya. Lebarnya penuh, warna tingginya saya bikin 100 misalnya. 100, oke. Lalu saya tampilin teks supaya teman-teman bisa lihat uh, state manajemennya, permain manajemennya di sini. Nah, di sini saya ambilnya item di sini. Oke. Ini basic for ya, basic looping, tapi bedanya di sini saya mainin review builder, tampung dalam item seperti ini. Terus saya tampilkan di sini. Nah, ini kalau saya tampilkan seperti ini, nanti yang muncul mapnya teman-teman. Kayak gini. Saya nggak mau mapnya, saya mau ambil value-nya. Misalnya saya bikin warnanya itu jadi green ya. Sejarah kali. Sejarah 10, nah seperti ini. Oke. Tingginya shading aja. Seperti ini. Misalnya saya pengen bikin, ketika diklik ini, oke, saya pengen mengupdate state-nya dari list ini, oke, si yang female ini, saya ganti checkered-nya tuh jadi true, kayak gitu. Jadi cara gantinya kayak gini, item, state, ini, gitu. Ini saya validasi, kalau checkered-nya itu true, warnanya jadi biru. Tapi kalau selain dari itu, warnanya hijau. Oke, kenapa ya ini sering terjadi seperti ini? Coba saya stop aja dulu ya. Kita play lagi. Kadang kayak gitu sih kalau ngejalanin di Windows ya. Terus dijalankan ulang. Dari kodenya saya ngerasa nggak ada yang salah sih. Nah, seperti itu ya. Dia tuh kayak apa ya? Saya kurang tahu ya. Dia kayak ini. Jadi tiba-tiba menjadi app string, koma string gitu. Makanya trouble di bawah. Kayak gitu. Ya, sini kita perlu tulis tipenya. Oke. Supaya aman. Sehingga kita bisa bikin seperti ini. Nah, ini udah benar nih sekarang nih. Ini kalau misalnya itu true, saya ganti false. Kalau selain dari itu, saya ganti true. Nah, basicnya tuh seperti ini gitu. Jadi ini bagus ya buat latihan teman-teman. Sebelum masuk ke apa bikin radio yang banyak itemnya gitu, teman-teman bisa latihan seperti ini. Begitu juga ketika teman-teman bikin chart, itu juga sama ya. Contohnya kayak gini. Kalau bikin chart berarti
Saya pakai dummy aja ya. Misalnya ada product list di sini ya. Contohnya seperti ini. Oke, product length. Ini kalau bikin apa ya? Bikin chart. Nah, ini basicnya juga sama seperti yang tadi. Import. Dia butuh import. Return dulu, Pak. Kita return dulu. Seperti ini. Nah, ini saya pengen update kuantitinya. Oke. Mungkin ini di sini saya validasi dulu ya. Takutnya dia nol kuantitinya. Jadi kalau nol, saya bikin jadi nol ya. Saya jadi nol di sini. Karena kan di atasnya itu nggak ada quantity ya. Makanya di sini saya validasi dulu. Kalau quantity-nya itu nol, quantity-nya kita setting ke nol. Lalu quantity kita tampilin di sini. Gitu. Oke. Product name-nya juga boleh kita tampilin ya. Ini pengembangan dari yang tadi ya, dari main state management yang basic. Pengembangannya seperti ini. Ini bukan quantity, ini price ya. Seperti itu. Ada fotonya nggak ya? Ada fotonya ya. Kita tampilin fotonya. Ini kita buang. Nah, kalau tadi kan kita ngeganti warna ya. Oke, kita ngeganti warna, kita ngerubah value check-nya tuh jadi true atau false. Oke, sekarang yang kita rubah itu quantity-nya. Gitu. Ini mirip sama yang tadi sih sebenarnya, mirip sama yang tadi. Yang ini quantity-nya kita tambahin, kita set state. Jangan lupa di set state. Begitu juga yang atas ya. Begitu juga yang atas. Ini tombol remove itu yang ini. Yang ini kita ganti min. Hasilnya gimana? Hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti itu. Misalnya seperti ini, ya kan? Teman-teman akhirnya perlu menerapkan radius juga yang sama di sini. Ini yang sering apa ya? Nah, seperti itu. Perlu menerapkan radius yang sama. Jadi kan kebayang kalau misalnya ada apa ya? Ada ribuan card, teman-teman harus ngerubah itu satu-satu gitu. Nah, itu bukan best practice gitu. Jadi best practice-nya itu teman-teman buka main.dart-nya, oke, teman-teman mainin yang namanya tema gitu di sini nih. Nah, di sini, oke. Copy with ya, copy with. Ini kan ada card team ya. Nah, ini agak banyak propertinya. Oke, teman-teman lihat aja dokumentasinya ya. Ini ada banyak banget ya. Ada banyak banget. Contohnya card team. Saya pengen bikin by default, oke. Dia itu misalnya bentuknya pakai yang agak aneh. Saya pakai Venus. Nah, kayak ini misalnya. Nah, ini teman-teman ngaturnya di sini gitu, di tema gitu. Nah, ini kalau udah diganti di tema, oke. Teman-teman nggak perlu atur lagi bentuknya di tempat lain. Ini bisa kita buang, oke. Kita hot restart. Nah, seperti itu. Jadi tiap kali nanti teman-teman bikin card, dia akan mengikuti style dari temanya. Kayak gitu. Nih, kalau saya bikin lagi ya di sini. 10, top, row, ini. Misalnya teks aja deh, kita bikin teks ya. Hello world. Nah, dia akan mengikuti temanya gitu. Jadi lebih rapi sih codingannya. Best practice-nya seperti itu, oke? Paling gampang gini, paling gampang ketika teman-teman bikin widget itu kan stylingnya banyak ya. Ini teman-teman apa? Lihat dulu nih. Ini gua ngatur radius dari card kira-kira gua setting di sini atau di tema. Kayak gitu sih. Nanti teman-teman putuskan, oh ini kayaknya mendingan di tema deh gitu karena sebagian besar desain card kita, oke, radiusnya tuh pakai 64 gitu. Jadi ya kita ubah di tema aja gitu. Contohnya seperti itu. Oke, berarti kita ubah di tema. Kayak gitu. Begitu juga dengan elevation. Ini ada elevation juga, teman. Elevation gitu. Bahkan ada color juga gitu. Ini color. Misalnya defaultnya teman-teman pengen cardnya itu warnanya merah gitu ya. Teman-teman bisa setting di sini gitu. Nah, ini akhirnya nanti semua cardnya itu akan berwarna merah. Kayak gitu sih. Kayak gitu. Jadi menentukan
teman-teman perlu atur stylenya atau enggak, dilihat dulu nih, teman-teman akan apa ya, desain yang teman-teman lihat di Figma, dia itu radiusnya sama semua atau enggak. Kalau sama semua ya terapin di tema, kayak gitu sih. Best practice-nya seperti itu. Nah, jadinya seperti ini. Oke, start. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa diganti di sini langsung. Ini banyak banget sih, banyak banget yang bisa diganti sih sebenarnya. Oke, makanya itu ya ini juga sebaiknya teman-teman pisahin ya temanya di file terpisah. Jangan di sini, oke, jangan di sini. Kayak gitu sih. Itu Mas tentang best practice-nya kalau bikin UI. Oke, seperti itu. Autocomplete ini saya udah nyiapin sebenarnya untuk Mas Yonatan ya. Saya udah nyiapin untuk Mas Yonatan, tapi somehow saya tiba-tiba stuck tadi ngebahas reusable widget-nya, akhirnya cuma sampai checkbox. Uh, Autocomplete-nya tuh udah saya siapin ya. Yaitu contohnya yang ini deh. Oke, UI view Mas Yonatan nih, khusus untuk Mas Yonatan. Oke, ini form view. Oke, nah ini apa ya? Basicnya sebenarnya mirip-mirip sih, mirip-mirip banget sih ini si apa sih autocomplete. Duh, warnanya jadi aneh ya. Kita balikin dulu biar normal. Oke, oke. Teman-teman harus bisa sih, teman-teman harus bisa atur tema ya di Flutter. Oke. Eh, se- saya beberapa tahun yang lalu saya nggak nerapin tema dan itu akhirnya sulit banget sih untuk diganti. Oke. Apa dan kita develop itu aneh banget. Kenapa? Karena jadi ada tim yang bikin card dia itu radiusnya 12 gitu, ada yang bikin card radiusnya itu 13 gitu, 14 gitu. Jadi beda-beda gitu. Jadi apa ya? Jadi nyampur banget. Dan kita waktu itu sayang sekali nggak apa ya? Ngoding tanpa Figma, teman-teman. Jadinya kacau banget sih aplikasinya, kacau banget untuk stylenya kayak gitu sih. Makanya teman-teman saya sarankan segera mungkin belajar cara bikin tema di Flutter, ngatur temanya itu kayak gimana, seperti itu. Itu best practice juga. Jadi kayak, nah begitu juga dengan background color ya. Ini kan teman-teman bisa aja atur background color di sini sebenarnya. Jadi green gitu ya. Nah ini bisa juga sebenarnya. Nah, tapi bagusnya, nah ini, kalau emang background colornya itu pengen hijau semua, teman-teman ubah aja di sini di temanya gitu. Ini kan dia ada propertinya juga, sama aja sih. Misalnya jadi merah, gitu ya. Atau misalnya jadi brown gitu ya. Nah seperti ini. Kalau di start, nah ini nanti tiap kali teman-teman bikin scaffold, ini warnanya akan menjadi brown kayak gitu. Begitu juga dengan upbar ya. Nah, teman-teman misalnya upbarnya semuanya pengen bikin warnanya itu warnanya apa ya? Warnanya brown, warnanya purple lah, warnanya purple ya. Mencolok, kita hot start. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi nanti teman-teman tiap kali membuat upbar, dia warnanya akan menjadi ungu kayak gitu sih. Jadi best practice-nya seperti itu ya. Seperti itu. Nah, untuk autocomplete, saya udah siapkan sebenarnya reusable widget-nya. Dan ini udah ada berbagai macam juga, oke, reusable widget-nya. Saya pengen bahas satu-satu sih, cuman waktunya ini terbatas sekali, teman-teman. Sorry, sorry. Udah sangat menarik ya untuk kita bahas satu-satu, tapi waktunya terbatas. Untuk autocomplete, sebenarnya konsepnya mirip ya, Mas Jonathan. Mirip dengan ketika kita bikin checkbox switch gitu ya, radio itu mirip sih sebenarnya. Kayak gitu. Makanya di sini kalau teman-teman lihat cara saya mengimplementasikan sebuah autocomplete, ya ini sama sih dengan checkbox. Ini bedanya cuman diganti doang. Ini autocomplete, ini kalau saya mau ganti checkbox bisa juga sih.
Nah, bedanya di situ doang sih ya, simple itu. Oke. Eh, dalamannya seperti ini. Panjang, nggak panjang. Panjang, ini kodenya yang mana ya? Kodenya yang ini. Member, 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 iya, yang mana ya? Ini kita pindahin ke atas aja ya. Oke. Nah, ini autocomplete seperti ini. Oke. Nah, kayak gini. Nah, ini apa ya? Basically tuh dia tuh kayak text field sih sebenarnya. Kayak text field tapi di bawahnya itu ada overlay gitu ya. Disebutnya overlay widget ya. Overlay widget. Nah, yang ini ya. Nah, itu ada semacam gininya. Oke. Kayak gitu. Kodenya kayak gini. Ini agak panjang kodenya. Kayaknya nggak cukup kalau saya jelasin satu-satu. Oke. Tapi basically gini. Basically kita meneruskan sebuah list ke dalam sebuah widget kayak gitu. Kita teruskan ini ya, kita masukin ke dalam autocomplete-nya. Kayak gitu. Lalu kita manage stage-nya secara mandiri. Ya gitu. Basically itu seperti itu, oke. Nanti kalau pengen ngambil data dari API, nah itu ada caranya lagi. Ada caranya lagi. Eh, Sebenarnya bisa gini sih, bisa gini contohnya. Bisa bisa dibungkus dengan feature builder. Aduh, ini kita belum masuk ke sini lagi ya. Saya skip dulu aja, saya skip dulu aja. Gitu. Jadi implementasinya kurang lebih sama ya dengan checkbox untuk autocomplete kayak gitu. Kodenya gimana? Kodenya seperti ini. Agak panjang, banyak sekali ini. Aduh, agak panjang. Hmm, ya, seperti itu. Mas Jonathan. Bisa sama. Nah, itu ini ya, itu mainin yang namanya layout builder ya, Mas Jonathan. Mainin yang namanya layout builder. Buat dia itu sama ya dengan si text build-nya. Nah, ini pertanyaan bagus juga. Ini mungkin nanti akan sering dipakai juga. Kita kayaknya nanti akan masuk juga ke materi layout builder. Oke. Jadi ada kasus seperti ini, teman. Ada kasus saya di sini punya sebuah apa? Punya sebuah overlay widget yang ini, oke. Di mana saya pengen atur lebarnya itu sama dengan text box ini gitu ya. Saya pengen atur dia itu sama dengan text box ini. Nah, ini kan saya nggak tahu ukuran itu berapa gitu ya. Ini saya nggak tahu nih ukuran berapa. Oke. Bisa pakai lebar 100 gini kayak gini ya. Bisa kayak gini. Tapi hasilnya jadi seperti ini gitu. Dia jadi melenceng, teman-teman. Jadi melenceng. Nah, karena dia kita atur lebarnya jadi seukuran lebar layarnya gitu. Nah, ini cara handle-nya kita bungkus dengan layout builder. Builder. Oke. Widgetnya dibungkus dengan layout builder. Nanti tinggal panggil yang namanya constraint biggest width. Gitu. Jadinya seperti ini. Jadi si apa ya, si text build ini, nah bagian sini kita bungkus dengan layout builder. Lalu teman-teman panggil constraint biggest width. Nanti hasilnya teman-teman bisa mendapatkan apa ya, lebar maksimal dari layout builder. Nah, bisa dapat segitu. Kayak gitu. Bisa dapat lebar maksimalnya. Lalu tinggal kita pakai, tinggal kita pakai. Di sini saya pakai di kontainer yang ini. Oke, jadinya seperti ini. Kayak gitu. Gitu sih. Kayak gitu, teman-teman. Ya, siap. Eh apa? Saya mau bahas dua lagi, yaitu date picker sama time picker ya. Ini sering sering juga apa ya, digunakan ya, teman-teman. Nah, cara bikinnya itu sebenarnya pakai text build aja sih. Nah, ini mungkin bisa saya demoin gimana cara bikinnya. Si date picker sama time picker. Oke. Cara bikinnya kayak gini. Eh, Teman-teman bisa
ambil text build, text build sebagai apa ya, sebagai widget basicnya untuk bikin date picker. Oke, contohnya di sini. Kepanjang. Oke, saya bikin baru aja di sini. Misalnya di sini siapa namanya? Misalnya Mas Yordan misalnya. Oke, saya bikin namanya YD date picker gitu ya. Nah, seperti itu. Kita bikin stateful widgetnya. YD date picker. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya mau ambil basic implementasinya itu dari si textdot ya. Textdot saya ambil seperti ini. Tapi sorry, saya ambil yang ada iconnya aja ya. Form email ini. Oke. Kita coba langsung implementasiin. Oke. Mungkin boleh dibuang dulu semuanya. Kita buang dulu semuanya. Atau saya bikin scaffold baru aja. Gitu. Ini mengganggu sih ya warna warna ungunya. Warna ungunya mengganggu nih. Kita coba buang. Oke, kita coba buang. Oke, good. Kita panggil implementasinya. Nah ini ya, ini isinya masih ngambil dari textbook biasa teman-teman. Masih ngambil textbook biasa. Oke. Hasilnya kayak gini. Oke. Nah, di sini saya pengen meneruskan tiga variabel setidaknya. Saya pengen ada labelnya dan kita belum bikin, nggak apa-apa. Kita bikin nanti. Oke, saya mau meneruskan sebuah label, lalu saya pengen meneruskan juga value. Value-nya kayaknya dalam bentuk datetime aja. Seperti ini, oke. Lalu udah sih, itu aja. Ada label, ada value, oke. Kita biarkan error. Kita coba terapkan labelnya, yang label kayak gini. Lalu ada value-nya, kayak ini, oke. Nah ini kita bikin no label aja value-nya. Value, label, kayak gini. Labelnya kita wajibkan diisi ya. Wajibkan diisi. Lalu kita teruskan di sini. Widget label. Label. Indeksnya dibuang aja. Nah, ini kan ada icon email. Ini saya ganti dengan get. Ya, lebih better tampilannya. Kita hot restart. Kita lihat, oh dia ini kenapa nih? Ada konstan nih. Kita buang. Kita hot restart. Oke, seperti itu. Oke. Nah di sini saya perlu text editing controller, teman-teman. Perlu text editing controller. Untuk apa nanti saya jelasin. Saya panggil ini stat ya di sini. Ini stat. Nah ini kita bikin LED aja ya. Kita bikin LED. Saya pengen dia tuh di setting itu di sini di init stat aja. Nah seperti ini. Agak mengalami karena kita close dulu aja kali ya. Kita close dulu aja. Oke. Seperti ini. Oke. Ini ada initial value. Initial value. Dibuang. Dibuang. Nah, setting controllernya seperti ini. Oke. Hot restart. Ini error karena ini. Karena perlu di hot restart teman-teman. Kayak gitu. Oke. Good. Nah, ini initial value-nya kalau pakai text form field, pakai text editing controller ya. Seperti ini. Nah, ini biasanya saya mau setting kayak gini contohnya. Formatnya mau dibikin seperti ini. Contohnya, kita harus restart. Nah, saya pengen implementasi seperti ini, tapi ngambil value-nya dari
initial value gitu. Nah, di sini saya bikin getter aja. Ini string. Oke. Kita ambil initial value-nya atau langsung di return aja. Date time pakai date format ya. Nah, ini sebuah apa ya? Sebuah library namanya intl untuk mengkonversi salah satu fungsinya itu untuk mengkonversi datetime gitu, ke format yang kita inginkan. Nah, di sini saya pengen pakai format DMMY. Kita format dari initial value-nya, value ya. Nah, dari sini. Nah, seperti itu. Oke. Lalu kita setting ke sini. Kalau kita restart, nah, jadi seperti ini. Oke. Step selanjutnya, saya pengen dia itu nggak bisa diedit ya. Makanya itu saya bungkus dengan yang namanya shop pointer. Shop pointer. Oke. Nah, ini kalau nanti teman-teman suatu waktu pengen bikin apa ya, sebuah widget itu nggak bisa diklik, teman-teman bisa serap ya, serap pointernya. Oke. Dengan membungkus itu dengan widget shop pointer seperti ini. Nah, ini jadi nggak bisa diklik gitu. Nah, gimana supaya bisa diklik lagi? Teman-teman bungkus lagi dengan email kayak gini. Nah, di sini saya pengen melakukan sesuatu, yaitu saya pengen menampilkan dialog untuk memilih tanggal kayak gitu. Makanya di sini saya pakai dialognya, kita pakai yang detikr. Nah, ini cara menampilkan dialog ya. Ada beberapa ini, beberapa dialog bawaan dari Flutter. Oke. Jadi ada dialog untuk milih tanggal, ada dialog untuk milih milih hari, milih jam gitu ya. Ada berbagai macam. Ini saya pakai yang detikr seperti ini. Oke. Jadi kalau saya udah bikin seperti ini, event-nya itu ketika diklik, oke. Ketika diklik, dia akan membuka date picker kayak gitu. Oke. Jadi ketika dipilih, nanti date picker-nya akan ditampung di variabel picket date. Hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita perlu memainkan state management ya. Makanya itu di sini saya bikin lagi sebuah variabel selected date dan dia itu nullable kayak gitu. Yang akan kita setting, oke, ketika kita memilih tanggal. Jadi kita setting, kita set variabelnya menjadi picket date seperti itu. Lalu kita set state kayak gitu. Nah, di sini oke, saya pengen mengupdate teksnya gitu. Jadi ini sebenarnya udah berubah ya, udah berubah state si select date-nya, udah berubah tuh. Tapi belum terupdate ke text field-nya gitu. Oke, makanya itu di sini saya tadi perlu controller di sini. Kayak gitu. Karena saya pengen ubah value dari text field-nya gitu. Kayak gitu. Makanya itu di sini setelah memilih tanggal, kita perlu atur teksnya seperti ini. Ini bikin seperti ini dulu aja, oke. Nah, yang terjadi ketika saya bikin seperti ini, nah dia format itu jadi aneh, oke, karena belum kita format. Makanya itu di sini saya perlu bikin lagi getter formatted value. Nah, saya bikin lagi getter namanya formatted value gitu ya. Jadi value yang udah diformat, tapi di sini saya ngambilnya dari selected get kayak gitu sih. Oke, tinggal dipanggil getternya di sini. Oke, seperti ini. Kita kita coba saya pilih tanggal 15. Nah, jadinya seperti itu. Nah, udah jadi date picker sih. Jadi date picker. Nah, kayak gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita mau bikin time picker gitu. Gampang aja, teman-teman kopas codingan si date pickernya. Kopas, karena ini cuma beda dikit ya. Kita bikin YD time picker. Ini memang effort ya, effort di awal teman-teman. Tapi teman-teman akan happy ke depannya. Karena teman-teman nggak perlu membuat hal yang serupa berkali-kali ya setelah jadi reusable widgetnya. Kayak gini, time picker. Nah, ini biasanya saya pakai time of day. Day, file-nya kita ganti time of day.
Jadi semua daytime-nya kita ganti sih, jadi time of day. Ganti time of day, oke. Implementasinya ini GD time picker, oke. Misalnya working hour, time of day, hour misalnya 10 gitu ya. Atau 13 lah ya. Jam 13, 30 gitu ya. 30 seperti ini. Oke, nah ini error ya, karena kita masih perlu memperbaiki di sini. Oke, teman-teman. Oh ya, kalau ada error, kodenya agak panjang, daripada teman-teman scroll, teman-teman bisa manfaatin ini ya. Map sih. Saya nyebutnya map sih ya. Ini kayak map gitu sih. Teman-teman bisa lihat nih. Ini kan ada merah ya. Klik aja yang merah gitu. Tuh, bisa kelihatan ya. Ini lebih cepat sih daripada pakai scroll ya. Nah ini error. Kenapa error? Karena ya karena nggak sesuai ya value-nya. Jadi saya mau ngambil hour-nya seperti ini, lalu saya kasih to string, saya kasih pad left. Buat apa ini? Ini buat apa? Ini buat ini. Ini buat ini. Misalnya dia jamnya jam 7 ya. Oke. Kalau dia jam 7, saya pengen bikin dia jadi 07 gitu. Makanya itu di sini saya pakai pad left gitu. Begitu juga dengan menit, oke. Saya pakai pad left kayak gitu. Tinggal saya return di sini $HH $M seperti itu, kayak gini. Apa yang salah? Oke, udah benar. Seperti ini saya hapus saja. Oke. Ini tinggal diganti ke selected value ya. Yang ini bedanya itu. Selected date. Kita lihat di sini apalagi yang perlu dirubah. Oke, kayaknya di sini doang. Nah, ini error ya. Kenapa? Karena kita seharusnya memilih time picker di sini ya gitu. Makanya itu saya ubah seperti ini. Dialognya kita pakai yang time picker. Nah, di sini saya pakai yang 24 hour aja, teman-teman. Ini picker time-nya kita tampung sini, lalu kita set ke itu ya, ke selected date. Oke. Hotlist start. Nah, hasilnya seperti ini, oke. Nah, ini teman-teman udah bisa milih jam di sini kayak gitu. Nah, ini milih tanggal kayak gitu. Kalau butuh tanggalnya apa? Butuh tanggalnya ini di dalam Pro bisa juga. Tinggal bikin kayak gini. Misalnya start at gitu ya. Nah, biasanya seperti ini ya. Kasih SP12. Nah, seperti ini ya. Kalau perlu apa? Milih dua tanggal gitu ya. Yang ini dari tanggal 16 sampai tanggal 30. Nah, teman-teman tinggal bungkus dengan row kayak gitu sih. Oke. Seperti itu. Nah, ini ada juga ya widget lainnya yang merupakan pengembangan dari text field gitu ya. Contohnya ini. Contohnya lagi yang lain adalah apa? Adalah text area, teman-teman. Text area. Nah, ini udah dibahas belum kemarin ya? Saya lupa. Ada juga pengembangan dari text field, yaitu text area. Oke. Jadi salah satu pengembangan dari text field, dari text field juga ya. Contohnya seperti ini, GD text area. Text field. Oke. Ini ya ini kita bikin dua aja. Ada label, ada value. Seperti itu, value-nya no label. Labelnya wajib diisi. Value, nah seperti ini. Wajib diisi. Oke. Nah, ini salah satu pengembangan widget yang template basicnya itu dari TextField, yaitu apa? Text area gitu. Penyebutan ini macam-macam ya. Ada yang bilang text area gitu, ada yang bilang memo field gitu. Banyak ya penyebutan. Bebas sih ya kalau itu.
ini labelnya seperti biasa, widget label kayak gini, concernnya kita buang teman-teman, kayak gini, oke. Indeksnya nih bebas ya. Ini saya biasanya pakai hint aja sih daripada helper text tuh. Nah, hint aja sini, tapi kita bikin opsional nih. Widget hint, nah seperti ini. Oke, nah ini kalau diimplementasikan hasilnya kayak gini. Bukan Q ya, GD ya. GD text area kayak gitu. Misalnya ini untuk memo ya. Untuk value-nya kita bikin strip lah default-nya misalnya. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya kayak gini. Oke. Nah, kayak button icon aja. Save. Ini. Ini oke. Kita coba validasi. Eh, kita bikin if apa ini ya? Is valid ya. Saya bikin variabel aja supaya lebih cantik. Form key current state validate ya. Nah, seperti ini. Current state-nya ya pasti nggak nol ya. Itu. Kalau dia valid, oke, kalau dia valid, kita nggak usah melakukan apa-apa. Oke, di sini saya pengen mengupdate fitur fitur validatornya teman-teman. Yaitu kita bisa menerapkan regex. Kita bisa menerapkan regex untuk memvalidasi ya, untuk validasi. Ini saya reset. Jadi stop salah ya. Nah, ini. Oke. Atau pakai ini sih, ini kurang bagus ya. Pakai row aja. Kita pakai row ini. Kita bungkus dengan expanded. Ini, oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, nah, kayak gitu ya. Nah, ini di sini saya validatornya udah saya improve, teman-teman. Udah kita improve. Teman-teman kalau misalnya pengen bikin dia itu jadi required, oke, teman-teman bisa bikin seperti ini. Oke. Nah, kayak gini. Kayak gini. Dia cuma ngecek doang sih, si file-nya ini kosong atau enggak. Kalau kosong, dia nge-return text ini. This field is required. Oke. Nah, di sini saya udah menerapkan beberapa contoh validasi teman-teman, yaitu di antaranya itu email. Oke, di sini ada contoh validasi email yang menggunakan regex. Oke, by the way ini saya kopas juga regexnya di apa di Google. Nggak hafal juga sih, nggak hafal juga regexnya. Nah, cara cara validasinya seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman terapkan ya. Contohnya nih teman-teman bikin email seperti ini, pengen divalidasi. Nah, seperti ini, oke. Saya ini asal ya, tulis asal, oke, kita save. Nah, ini akan error. Gitu. Kenapa? Karena dia itu formatnya bukan format email, teman-teman. Gitu. Ini kalau saya bikin kayak gini juga error ya. Ini karena nggak valid. Kayak gitu. Kayak gini juga error nih seharusnya. Nah, ini juga error nih. Jadi harus menggunakan format email yang benar. Nah, kayak gitu. Ya, kalau add-nya ada dua bisa nggak? Nggak bisa ya. Regexnya cukup bagus. Seperti itu. Jadi untuk memvalidasi teman-teman akan jauh lebih sedikit kodenya gitu dengan membuat sebuah kelas, oke. Makanya OOP-nya itu penting banget teman-teman ya. OOP-nya itu penting banget kayak cara membuat kelas gitu, cara membuat getter, setter, membuat function. Nah, itu penting gitu, penting. Salah satu gunanya itu untuk bikin seperti ini gitu, untuk bikin fitur-fitur seperti ini gitu. Jadi kita nggak selalu mengandalkan package gitu ketika teman-teman perlu validasi gitu. Kan ada package-nya juga sebenarnya. Kayak gitu. Tapi kalau teman-teman udah ada basic OOP gitu, ini kan basic banget ya. Cuman bikin apa? Bikin function doang sih. Nggak ada hal yang aneh di sini. Oke. Sini saya cuma bikin function, cuman ngecek value-nya itu kosong atau enggak. Oke. Tapi karena kita terapkan OOP di sini, oke, ini implementasinya jadi jauh lebih sederhana gitu, kayak gitu. Bahkan ini jadi jauh lebih sederhana dengan yang di apa ya, yang dicontohin di dokumentasi si Flutter-nya, kayak gitu. Jadi lebih apa ya, lebih cakep lah, lebih cakep, kayak gitu. Email.com.
Nah, dia baru bisa kayak gitu ya. Seperti itu. Sini kita udah butuh riset juga ini untuk ngeriset value-nya, riset state-nya ya. Kayak gitu. Begitu juga validasi untuk angka nih. Nah, di sini saya pakai regex juga. Oke. Contohnya umur ya. Umur kita bikin jadi number. Oke. Nah, seperti ini. Oke, 25. Kita save ya. 25A lah. Ini kita kita perbaiki dulu. Nah, saya tulis 25A ini akan error, teman-teman. Karena itu bukan a valid number format kayak gitu. Makanya dia error kayak gitu. Nah, ini harus kita perbaiki ya. Ini kalau teman-teman bikin kayak ini juga nggak bisa nih. Harus benar-benar angka ya. Nah, jadi valid kayak gitu sih. Seperti itu. Oke. Kayak gitu. Nah, ini bagus teman-teman untuk diterapkan. Kenapa? Karena nanti kalau sewaktu-waktu teman-teman pengen berubah desainnya, oke, teman-teman tinggal ngerubah di satu ini aja, satu widget aja. Ya. Jadi kalau ada 1000, ada 2000 text field di aplikasi teman-teman, tinggal ngerubah di sini aja, di sini aja. Misalnya fontnya pengen digedein gitu ya. Ini bisa dirubah di sini gitu. Atau fontnya warnanya mau jadi merah gitu ya. Mau jadi bold gitu. Nah, tinggal dirubah di satu widget aja gitu. Begitu juga dengan ikonnya ini dong warnanya jadi gray atau jadi yellow. Nah, ini teman-teman tinggal ngerubah di sini aja gitu, nggak usah kemana-mana kayak gitu, kayak gitu, gitu sih. Seru ya, seru. Seperti itu. Oke, kayak gitu untuk Deadpicker, untuk validasi update-nya seperti itu. Silakan diterapkan. Ini simple sih, ini simple ya. Ini cuma mindahin kode apa ya, yang defaultnya. Kan defaultnya teman-teman bikin seperti ini ya. Bikin seperti ini. Nanti kita pindahkan ke kelas baru gitu. Jadi kodenya itu jadi jauh lebih rapi kayak gitu. Oke. Nah, satu lagi, ini penting juga teman-teman. Banyak teman-teman yang bingung ya. Misalnya gini, misalnya ada text field ya. Nanti saya jawab ya yang nanya di 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 Gmeet, nanti saya jawab belakangan. Oke. Oke, waktunya agak lewat ya sudah lah ya. Kebetulan saya lagi agak santai juga. Kita coba explore, oke, nanggung, nanggung teman-teman. Kita coba explore. Buat yang mau istirahat silakan ya, istirahat aja, nggak masalah. Uh, Satu lagi yang pengen saya bahas, ini sering juga mungkin teman-teman bingung ya. Uh, Bang, gitu. Misalnya gue mau bikin radio, tapi value-nya itu dari API gitu, nilainya itu dari API gitu. Gimana caranya? Gimana caranya? Nah, itu sebenarnya nggak sulit sih teman-teman. Itu nggak sulit. Ini saya contohin untuk radio ya. Saya contohin untuk radio. Oke. Saya contohin untuk radio. Oke. Let's say teman-teman value-nya itu ternyata dari API gitu. Oke. Misalnya seperti itu. Value-nya dari API. Nah, API-nya mana dulu? Kita coba ini ya, buka API ya. Apa namanya? Contohnya produk API dummy gitu ya. Coba kita lihat ya. Kayaknya bagusan saya bikin Miro-nya sih supaya teman-teman dapat gambaran gitu. Apa yang terjadi gitu. Apa yang perlu kita terapkan, oke. Supaya kita bisa mengambil datanya dari API. Oke, saya bikin Miro-nya aja. White. Contoh API-nya dummy.json. Oke. Request aja kali ya. Kita pakai request aja ya. Contoh API-nya kayak gini. Request in. Oke. Nah, misalnya kita pengen buat sebuah radio, oke, tapi value-nya itu dari API. Nah, contoh API-nya tuh kayak gini, misalnya kayak gini ya. Misalnya seperti ini.
Nah, misalnya contohnya seperti ini. Nah, gimana gimana sih cara bikinnya gitu? Kita bikin reusable widget, oke, yang dia itu datanya dari API gitu. Nah, ini salah satu contoh API yang bagus ya teman-teman. Ini kalau teman-teman perhatiin dia ada data di sini, oke. Nah, ini standar digunakan ya. Jadi saya akan pakai ini, oke. Ceritanya ini untuk memilih user berarti ya. Jadi saya pengen bikin radio untuk memilih user gitu ya, oke. Dan saya pengen terapkan itu ke dalam si apa reusable widget radio gitu. Saya pengen terapkan di sini. Nah, gimana caranya? Nah, ini ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara. Ada banyak cara. Nah, cara bikinnya gini. Jadi kan teman-teman udah punya reusable widget ya. Entah apapun itu ya. Misalnya radio, oke. Lalu misalnya checkbox gitu. Atau autocomplete ya. Autocomplete. Oke, seperti ini. Cara ngambil data dari API-nya ada setidaknya ada dua cara ya. Dua cara. Oke, ada dua cara. Setidaknya ada dua cara. Yaitu teman-teman bungkus si radio checks atau autocomplete ini. Ini cara pertama ya. Cara pertama, cara satu, teman-teman bungkus dengan yang namanya feature builder seperti ini. Nah, ini si radionya teman-teman bungkus dengan feature builder. Saya kasih warna misalnya oranye, oke. Nah, kita bungkus, oke, dengan feature builder. Jadi reusable widgetnya kita biarkan seperti itu aja, nggak usah ada yang diubah teman-teman. Tapi kita bungkus dia dengan feature builder. Nah, ini cara yang pertama, oke. Jadi kalau saya contohin, dia itu seperti ini jadinya. Radionya ini kita kita pindahin ke dalam sini, ke dalam feature builder. Nah, contohnya seperti ini. Jadi teman-teman bikin feature builder, oke. Lalu radionya kita tampilin di sini. Kayak gini sih jadinya. Nah, kayak gini. Jadi si radionya dibungkus dengan ini cara yang pertama ya. Ada dua cara ya setidaknya yang saya teman-teman pakai. Satu, cara satu pakai feature builder. Teksnya bisa dikatasin nggak ya? Oh, bisa. Thank you. Bisa dikatasin. Mungkin warnanya kita bikin agak ini ya, agak uh, ya kayak gitu aja. Nah, cara satu dibungkus dengan feature builder. Oke. Nanti uh, value yang teman-teman dapat dari si feature buildernya teman-teman jadiin item di sini kayak gitu. Oke. Jadi kalau saya coba implementasi dia itu jadi seperti ini teman-teman. Ini kan request in API users. Oke. Kita ambil datanya di sini di snapshot ya. Saya coba ke snapshot data. Oke. Data ya, snapshot data. Ini kayaknya perlu di-handle dulu. Kalau sama dengan null, kita return container aja ya. Ini bisa teman-teman bisa tambahin loading dan sebagainya sih. Oke, tapi saya nggak mau otak-atik itu malam ini. Oke, so di sini saya udah punya datanya. Kita print aja dulu ya. Nah, ini udah ditampung ya. Jadi kita udah bisa dapat ini data usernya. Nah, ini cara pertama, pakai feature builder. Intinya teman-teman ambil data dari API-nya, lalu ditampung ke dalam list. Oke. Nah, di sini kan kita pakai formatnya pakai label dan value ya, teman-teman. Sebenarnya sih saya bisa ini sih, bisa atur apa ya? Nggak usah deh. Jadi kita perlu menyesuaikan API-nya supaya dia itu menjadi format label dan value gitu. Makanya itu di sini saya bikin sebuah list lagi namanya items gitu. Di mana saya set dia itu ke sini. Nah, seperti itu konstannya dibuang. Itemsnya ini kenapa? Itemsnya nggak mau karena dia minta map string dynamic. Nah, jadi saya perlu bikin lagi sebuah variabel lagi namanya items, oke. Lalu saya baca nih si user yang ada di dalam user seperti ini, oke. Lalu saya tambahkan ke dalam item. Formatnya kayak gini, label. Teman-teman label yang mau jadi labelnya itu apa? Misalnya di sini kita punya first name. Kita punya first name sama last name. Atau saya mau ambil first name-nya aja deh. Oke. Berarti saya bisa bikin seperti ini.
Oke, value-nya saya mau pakai ID lah. Saya pakai ID aja. Ini, misalnya kita lihat, kita restart dulu. Nah, hasilnya seperti ini gitu. Nah, ini cara yang pertama, teman-teman. Cara yang pertama. Jadi dibungkus dengan feature builder. Nah, ini yang memang kerasa kurang clean ya, kurang clean. Saya biasanya nggak, kalau kalau harus pakai feature builder, ini saya nggak bikin apa ya, sebegininya, nggak bikin sebegininya. Saya biasanya bikin lagi reusable widget ya. Di mana ya? Nah, di sini, oke, boleh di sini. Misalnya namanya itu, atau boleh di sini. Misalnya namanya user user data source user data source builder, user data source builder. Nah, nggak panjang nggak apa-apa namanya. Saya namain user data source builder dot dat. Nah, kita bikin seperti ini. Kita bikin lagi reusable widgetnya, user data source builder seperti ini. Oke. Okay. Nggak usah bingung, ini tuh isinya apa. Ini tuh isinya ini ya. Kita kopas. Kopas seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Kita kopas seperti ini. Oke, kita kopas. Uh, yang kita mainkan di sini. Begini. User data source builder. Nah, seperti ini. Oke. Di sini kan ada ini ya, teman-teman. Di sini kan ada builder ya. Oke. Saya bikin builder. Di sini ada itemnya, tapi nah, saya bikin seperti itu. Oke. Pas kodenya, implementasinya kita bikin seperti ini. Oke, kita bikin seperti itu. Lalu builder ini kita buat fungsinya. Final, widget, oke, widget function, oke, list, map, string, dynamic. Ini builder ya. Kita namain builder. Ini items ya. Seperti ini. Is apa ya? Is kita wajibkan diisi. Nah, seperti itu. Oke. Lalu kita return kayak gini. Return builder items. Nah, seperti itu. Oke. Udah jadi. Kita lihat ya. Nah, dia menghasilkan hasil yang sama gitu. Jadi kalaupun mau bikin pakai feature builder gitu, teman-teman bungkus dengan sesuatu di sini. Nah, ini umum juga digunakan ya. Contohnya di Riverpod. Itu juga terjadi di Riverpod ya. Nih, di Riverpod matching value ya, sorry. Nah, ini terjadi juga di Riverpod. Jadi tenang aja, oke. Konsep ini masih aman, untuk teman-teman terapkan karena ini juga terjadi juga di Riverpod sebenarnya, oke. Jadi seni bungkus membungkus ini gitu, terjadi juga di Riverpod sebenarnya. Nah, ini seperti ini. Ini sebenarnya apa ya? Ini kan dia itu sebenarnya kayak kayak feature builder juga gitu, tapi ini versi yang lebih clean-nya lah gitu. Ini dia udah di-handle loading-nya, error-nya gitu. Meskipun ya saya nggak tahu ya dia pakai feature builder atau enggak di belakangnya, tapi konsepnya mirip gitu. Jadi uh, cara cara pertama bisa dengan membungkus dengan feature builder gitu ya. Atau kalau teman-teman pakai state management gitu ya, entah pakai apa itu gitu ya, saya nggak tahu. Contohnya di Riverpod ini kan teman-teman bisa pakai apa namanya, when ya. Oke, contohnya pakai, kalau Riverpod itu pakai when. Ini juga seni membungkus juga sih teman-teman. Seni membaca snapshot ya, kayak gitu. Nah, ini terjadi juga di Riverpod. Jadi cara pertama ya sama sih ya. Intinya dibungkus dengan sesuatu kayak gitu, seperti ini. Cara pertamanya. Cara keduanya, oke. Cara keduanya, nah ini mungkin jarang ya teman-teman lihat ya.
Tapi saya kebetulan lebih banyak pakai cara yang kedua for some untuk beberapa alasan ya teman-teman ya. Saya pakai cara yang kedua, oke, yaitu di-handle secara mandiri di dalam reusable widget. Sorry agak panjang. Di-handle secara mandiri di dalam reusable widget gitu. Ini cara yang kedua gitu. Oke, nanti mungkin kalau ada yang tanya setelah ini ya, setelah saya menjelaskan cara kedua, oke. Nah, gimana caranya? Caranya begini. Caranya seperti ini ya. Caranya begini. Caranya. Contohnya di mana? Contohnya di sini. Di mall radio apa textbook nih? Textbook aja kali ya. Supaya lebih bervariasi. Oke, kita coba implementasi di textbook ya. Textbook. Oke. Textbook kita ambil listnya. Contohnya ini. Kita nggak butuh list di sini ya. Kita nggak butuh list untuk contoh kali ini. Jadi saya biarkan kosong ya. Saya biar kosong. Misalnya ini jangan member lah ya. Namanya jangan member. Misalnya ini vendor gitu ya. Atau employee ya. Employee aja. Jadi ini ceritanya memilih employee ya, ceritanya memilih employee seperti itu, oke. Nah ini cara kedua ini teman-teman handle secara mandiri di dalam reusable widgetnya. Nah ini sih sebenarnya main state management aja sih, main state management ya, kayak gitu. Nah gimana caranya? Gimana caranya? Saya biasanya bikin sebuah sebuah implementasi seperti ini. Sebentar. Dia itu harus mengembalikan value-nya seperti ini. Seperti ini. Kita bikin implementasinya dulu, biarkan error, biarkan error. Nah, ini kalau ini teman-teman seperti seperti handle handle datanya itu manual gitu, lewat reusable widgetnya. Nah, ini cara yang bagus juga, dan rapi juga sih sebenarnya, dan cukup rapi. Oke. Gimana cara bikinnya? Gini. Oke. Cara bikinnya seperti ini. Jadi bikin function lagi. Function, oke. On feature, misalnya on feature lah. Saya bikin namanya on feature ya. On feature, misalnya on feature. Oke, seperti ini. Namanya on feature. Dan dia nggak wajib isi. Tuh, dia opsional lah. Dia opsional. Oke. Salah buat. Terima kasih. Salah buat. Bukan di sini teman-teman ya. Bikinnya di textbook ya. Nah, di sini kita bikin lagi sebuah function namanya on feature. Kayak gini, oke. This on feature seperti ini, oke. Saya geser ke kanan. Mungkin ini saya kecilin dikit. Oke, biar ada mukanya. Takutnya teman-teman ngerasa ngobrol sama bot. Jadi biarkan ada mukanya aja. Di mana tadi codingan kita ya? Sini, saya geser lagi ya, karena ini seru sekali sih, oke. Nah, di sini, jadi kita pengen handle feature-nya secara mandiri di dalam reusable widget-nya. Gitu. Jadi, yang terjadi itu nggak kita bungkus gitu, tapi semacam gini loh. Ini yang terjadi, ini kan bentuknya seperti ini. Cara kedua itu jadinya seperti ini teman-teman sebenarnya terjadi. Radio, oke. Saya pilih ke tengah. Nah, yang terjadi si feature-nya itu ada di dalam radio gitu. jadi radionya tuh nggak kita bungkus gitu, tapi kita handle si feature-nya. Sebenarnya sama sih sama yang di atas ya. Cuman bedanya ini kita handle secara mandiri di dalam radionya gitu. Yang ini versi dibungkus gitu ya.
Yang ini versi di-handle secara mandiri gitu, kayak gitu sih, oke. Nah, seperti apa implementasinya? Caranya begini. Ini kan ada on feature ya, teman-teman. Di sini kan teman-teman punya state list ya. Oke. Ketika init state, oke. Nah, ini acukan aja. Ini akan kosong ya, karena kita nggak atur itemsnya di situ. Kita biarkan kosong, oke. Acukan itu. Teman-teman bikin lagi sebuah sebuah apa? Sebuah function, oke. Misalnya load items ya. Saya buat namanya load items. Load items dan dia asing seperti ini, oke. Di sini kita panggil on feature-nya. On, oke, await widget on feature. Ini kita panggil begini. Tapi ini dicek dulu ya. If widget on feature-nya tidak sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0, kita return aja. Berarti nggak terjadi apa-apa ya. Kayak gini. Nah, ini salah satu cara yang bagus juga ya. Ketika teman-teman bikin if, dibandingkan teman-teman bikin apa? Bikin seperti ini di apa? Dibikin seperti ini nih. Nah, dibandingkan dibikin seperti ini, oke. Ini kan akan menambah satu step indentation ya ke kanan. Teman-teman bisa bikin if-nya itu di atas seperti ini. Nah, di return aja langsung kayak gitu. Jadi nggak usah pakai bracket. Nah, ini salah satu implementasi yang bagus juga ya. If ini, jadi kalau nggak ada feature-nya ya di return aja gitu. Tapi kalau ada feature-nya kita baca gitu. Nah, apa isi feature-nya? Apa isi feature-nya? Feature-nya itu isinya ini. Isinya itu yang di atas tadi. Mana ya? Mana tadi ya? Oh, mana tadi? Kok hilang ya? Nah, isinya itu ya ini gitu, respon dari Dio ya. Nah, isinya tuh itu ya. Makanya itu saya bisa bikin seperti ini. Nah, respon dari Dio. Kita geser ya, kita geser banyak, kita geser banyak. Dia itu isinya respon dari Dio kok. Oke. Lalu kita baca Dio. Kita baca seperti ini. Nah, kita baca ya. Tuh. Kita baca seperti ini. Oke. Apa ya? Rasa. Nah, seperti ini. Respon titik data, oke, kita ambil datanya ke dalam, masukin ke dalam list sama kayak yang di atas, oke. Lalu setelah ini kita ngapain? Kita bikin gini, for var user in users, oke. Kita tampung ke dalam ini, add, kita add nih ke dalam sini, oke. Isinya apa? Isinya label dan value. Labelnya nih apa misalnya? Misalnya labelnya di sini, nah ini kurang bagus ya. Ini kurang bagus implementasinya. Oke, kayaknya sih saya pengen bikin dia itu nge-return-nya jangan Dio. Oke, saya pengen kita kita buang keluar ya. Kita buang keluar ini. Ini saya bikin nullable, boleh null. Kita lihat di bawah. Ini configuration-nya boleh pakai tanda seru ya. Good. Kita hot start teman. Kita hot start. Kita lihat hasilnya. Oke. Masih ada issue ya. Masih ada issue. Unhandled exception. Dynamic is not subtype of response dynamic. Oke, kita lihat ya. Ini ada baris 38. 38 diklik aja errornya. Oke. Nah, ini on feature. Kenapa? Kenapa sih, Bro? Ini responnya is not of type dynamic. Yakin? Yakin, Bro? Coba ya. Kita print dulu aja kali ya. Kita lihat hasilnya. Di cara kedua emang agak effort, tapi ini bagus juga, teman-teman. Oke. Dia itu responnya, oke, dia itu kayaknya masih berupa ini ya, masih berupa respons, Oke, 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 kayaknya salah di sini sih, kayaknya salah di sini ya. Nah, di sini salah ya. Ini seharusnya, oh salah, astagfirullahaladzim. Salah ya teman-teman ya. Nah, kayak gini seharusnya.
gitu ya seharusnya. Ini kita balikin aja. Oke, sudah hampir penghujung acara. Nah, kayak gitu, oke. Nah, ini jadi kalau versi yang ini, dia itu feature-nya di-handle di dalam reusable widget-nya sendiri gitu. Hasilnya kayak gini hasilnya kayak gini teman-teman, seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman pengen lebih singkat lagi, teman-teman makanya teman-teman bikin yang namanya service gitu. Nah, itu best practice juga ya. Nah, ini biasanya dibikin di sini. Oke. Biasanya dibikin di luar. Nah, di sini misalnya saya bikin user service ya. Udah ada lagi namanya. Misalnya saya bikin employee service .dart gitu ya. Employee service, kelas employee service. Oke. Nah, ini kode ini kita pindahin di sini gitu. Jadi codingan teman-teman akan jadi jauh lebih rapi kayak gitu sih. Nah, ini kita kopas aja implementasinya. Saya bikin static gitu. Misalnya nih get get users gitu, atau get employees. Get employee list misalnya ya. Nah, ini tinggal kita kopas nih implementasinya yang kiri. Ini kita kopas ini. Oke, sinkronus ya, sorry. Sinkronus, kita kopas, import dionnya. Oke, masih error, kenapa? Function, ini nggak perlu nih ya, nggak perlu. Kayak gini, oke. Nah, ini kalau udah jadi seperti ini lebih singkat lagi kodenya, jauh lebih singkat lagi. Teman-teman bisa panggil itu kayak gini. Kayak gitu. Jadi lebih lebih sedikit lagi kodenya. Oke. Nah, ini contoh yang bagus juga, teman-teman. Ketika bikin apa ya? Ketika bikin UI, bagusnya sih di dalam sini nggak ada HTTP-nya ya. Nggak ada HTTP-nya. Nah, ini contoh yang jelek, ini bagus nih. Ini contoh yang jelek ya. Ini kalau teman-teman di dalam view gitu ya, ini ada HTTP kayak gini. Itu berarti kode teman-teman belum rapi. Nah, ini sebaiknya dipisahin ke dalam service gitu. Nah, hasilnya kayak gini. Ini contohnya seperti ini, jadi lebih apa ya? Lebih sedikit kodenya, oke? Lebih sedikit dan jauh lebih rapi. Kayak gitu sih. Nah, ini implementasi yang cukup bagus, oke? Cukup bagus dan sangat mudah di-maintain, teman-teman. Jadi kalau ada perubahan di API ya nanti teman-teman tinggal ngubah service-nya aja. Kalau ada perubahan di UI, teman-teman buka reusable widget-nya kayak gitu. Jadi implementasi yang sangat bagus sekali, oke. Catatan saya hati-hati kalau pakai feature builder ya, hati-hati, oke. Jangan bingung kalau pakai feature builder, karena gini, karena ketika teman-teman nanti mengupdate state-nya, ini kan ada form UI view ya, dia kan punya state-nya juga ya. Nah, ini ketika teman-teman update state-nya si form view, ketika pakai cara yang pertama, ini kan di apa ya, di parent-nya itu ada form view state gitu ya. Misalnya seperti ini. Ini kan dia ada state-nya sendiri ya. Lalu teman-teman bikin pakai cara pertama nih, pakai feature builder gitu. Nah, ini nanti teman-teman ketika mengupdate state si form view, oke, ini akan terupdate juga feature builder-nya gitu. Jadi hati-hati, penggunaannya harus sangat hati-hati, oke, kayak gitu. Jadi kalau misalnya parent-nya ini ada state-nya sendiri, tuh, lalu teman-teman pakai feature builder, pakai cara pertama, nanti mungkin akan terjadi seperti itu gitu. Akhirnya ketika teman-teman misalnya mengupdate state yang ini gitu, atau yang manapun gitu ya, dari state dari form-nya, nanti API di feature builder-nya itu akan dibaca ulang lagi gitu. Kayak gitu. Catatannya itu aja sih ya untuk yang feature builder. Jadi setidaknya ada dua cara, oke. Setidaknya ada dua cara. Kayak gitu teman-teman. Oke. Kayak agak lama ya. Agak lama, agak bablas karena materinya banyak banget teman-teman. Gue ngerasa nggak cukup kalau sejam, jadi ya kita babasin aja teman-teman. Kebetulan lagi santai juga.